Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sampai di kantor hukum Mas Sukriyanto SH/MHN Partner, yaitu sebagai lembaga hukum advokasi PSHT Pusat Madiun. Yuk kita ke kantornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan SH Tratijaya. Hari ini kami berada di kantor hukum Mas Sukriyanto SH/MHN Partner sebagai tim advokasi Biro Hukum PSHT Pusat Madiun. Selamat sore Mas Sukriyanto. Selamat sore. Mas Sukri, ini saya mau akan bincang-bincang dengan panjenengan seputar inkrahnya keputusan kasasi terkait hak merek dan badan hukum. Baik. PSHT. Baik. Pertama kita menginjak ke inkrahnya putusan kasasi gugatan nomor 40 ya. nomor 40 hak merek yang diputuskan pada tanggal 25 Januari 2021. Oke. Mungkin bisa disampaikan Mas Sukri? Baik. Jadi perkara terkait sengketa merek ya, perkara yang berangkatnya dari Pengadilan Negeri Niaga, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara nomor 8 tahun 2019 ya. Awalnya putusan tersebut yaitu di dalam putusannya gugatan menolak gugatan ya. Gugatan dan menyatakan para tergugat dalam hal ini Mas Isbiantoro dan kawan-kawan sah sebagai pemegang hak atas merek tersebut kan, dan dengan segala peralihannya dan dengan segala semua dalil daripada penggugat dalam hal ini Pak Taufik tidak dikabulkan kan, hanya ditolak, gugatannya ditolak. Artinya dengan putusan tersebut Pak Taufik selaku penggugat itu mengajukan upaya hukum langsung kasasi karena hukum acara terkait merek yang mengatur demikian kan? Tidak. Jadi upaya hukumnya tidak ada di banding, langsung kasasi ya, karena ini perdata khusus. Dan adapun di tingkat kasasi berproses dengan perkara nomor 40 ya, yang tadi Mas Anang sudah menyampaikan bahwa perkara nomor 40 tersebut dan sudah turun pada tanggal 25 ya, tanggal 25 dan sekarang kami sudah terima kami sudah mendapatkan informasi melalui SITP ya. Tentunya di sini kita menunggu pemberitahuan dari resmi dari pengadilan terkait ya. Nah, sejak itu nanti otomatis inkrah kan, kalau sudah kasasi kan adalah upaya hukum terakhir kan. Nah, adapun kalau misalnya ada yang masih tidak terima, itu haknya ya para dia kan, ada mungkin mau PK dan sebagainya dengan segala instrumen yang ada kan, itu Mas. Ya. Jadi sudah inkrah Mas ya. Jadi untuk inkrah. Perkara nomor 40 yang diputuskan pada tanggal 25 Januari 2021 itu dimenangkan oleh PSHT Persidangan Setia Grati yang diajukan oleh Mas Isbiantoro. Demikian. Iya, jadi merek ini pemegang haknya memang Mas Isbiantoro selaku ketua Dewan Pusat ya. Tadinya Mas Madi oleh karena meninggal ya dialihkan kepada Mas Isbiantoro dalam kapasitas selaku ketua Dewan Pusat. Dasarnya adalah hasil Palu 2017, di mana Palu 2017 ini penyempurnaan dari pelaksanaan Palu 2016 karena banyak kekurangan kan. Dan penggugat dalam hal ini Pak Taufik tidak bisa membuktikan legal standingnya dia sebagai mewakili PSHT. Jadi Pak Taufik ini menggugat seolah-olah mewakili PSHT. Dalil ini tidak terbukti kan. Jadi demikian gugatannya ditolak. Bahkan dari pihak kami, dari pihak tergugat ini bisa membuktikan bahwa siapa dan apa kapasitas saat ini Pak Taufik kan. Pak Taufik ini di dalam pertimbangannya putusan ini telah dinonaktifkan oleh Majelis Luhur kan. Pak Taufik
diangkat sebagai Ketua Umum PSHT berdasarkan hasil Palu 2016 dan telah diberhentikan, dinonaktifkan oleh Majelis Luhur ya pada tanggal sekian, dan Majelis Luhur pula sudah melaksanakan parapatan luhur pada tahun 2017 dan terpilihlah Mas Joko selaku Ketua Umum ya. Hasil Palu 2017 itu Mas. Jadi artinya penonaktifan daripada Mas Taufik ini telah masuk dan terangkum di dalam rekrondem putusan perkara kuo gitu loh. Jadi selesai persoalan ini kan. Nah, itu Mas. Jadi itu terkait dengan ini. Oke Mas Supriyanto, ini biar detail juga, biar dulur-dulur semua paham dan tahu terkait konsekuensi dengan diputuskannya inkrahnya perkara nomor 40 ini terkait hak merek SH Trate ini. Mungkin konsekuensinya hukum terkait pemakaian hak merek tersebut yang mungkin digunakan oleh pihak lain, mungkin bisa disampaikan. Wah, ini memang harus diketahui oleh halayak ramai. Jadi penggunaan merek hak eksklusif milik PSHT itu tidak bisa ucuk-ucuk setiap orang bisa menggunakan tanpa alas hak. Jadi harus melalui alas hak, yaitu persetujuan atau izin pemegang haknya. Ya, seperti cabang-cabang, ya cabang-cabang PSHT ini mempunyai kurang lebih 360 cabang tersebar di seluruh penjuru Nusantara yang ada di seluruh Indonesia, dan cabang khusus di beberapa negara bagian dan negara-negara tetangga ya, ada Brunei, Korea Selatan dan sebagainya ya, Singapura. Nah, itu setiap cabang itu diberikan hak kuasa penggunaan, ada instrumennya. Jadi Pak Isbiantoro selaku Ketua Dewan Pusat pemegang haknya, instrumennya telah memberikan hak lisensi ya atas penggunaan dari tersebut kepada setiap PSHT cabang Ketua Umum. Ketua Umum kan akan berganti setiap 5 tahun dan akan ada regulasi dan sebagainya, ada apa pergantian ya melalui ada proses pemilihan di setiap Palu kan yang dikenal dengan Palu kan kan tidak mesti Ketua Umum itu terus kan bisa saja di dalam Palu yang akan datang atau yang berikutnya itu berganti kan saja Ketua Umum. Nah, makanya diberikan hak lisensi, penggunaan lisensi kan. Ini dan Ketua Umum telah juga memberikan instrumen ini berupa kuasa penggunaan merek kepada seluruh cabang-cabang yang ada. Itu sudah dilakukan, dan kita sebenarnya sudah memberikan juga pengumuman, istilahnya woro-woro ya, istilah Jawanya melalui media massa kan, media cetak di harian tertentu di harian cetak ya, media massa itu sudah dan sudah nyampe kan pesan itu. Jadi barang siapa menggunakan ini tanpa hak ini, jadi intinya izin dulu lah kan, ada persetujuan dari pemegang haknya. Satu hal lagi Mas, bagi masyarakat awam mungkin, kalau ini sudah dikatakan bahwa ini adalah putusan inkrah, mungkin dalam kapasitas perkara ini apakah dimungkinkan adanya peninjauan kembali? Upaya peninjauan kembali itu semua para pihak itu terbuka untuk melakukan upaya hukum luar biasa ya. Tetapi upaya hukum luar biasa itu harus ada novum, harus ada kehilapan dan semua dalam putusan. Tetapi setelah kita melihat mempelajari secara seksama, kehilapan ini, putusan ini sudah sejalan dengan fakta-fakta yang ada ya, baik materi maupun didukung dengan kebenaran formil, tidak bukti formil. Nah, itu Mas. Jadi tidak ada masalah mau ada pilkada dan sebagainya. Toh juga tidak menghalangi atau tidak menunda pelaksanaan. Tidak menghalangi eksekusi penggunaan hak merek ini ya Mas. Jadi PSHT Pusat Madiun sudah sah kan, putusan ini, dan memang
merek tersebut ada pada kami kan gitu. Siap. Terima kasih Mas Sukrianto, Baik. penjelasannya tentang gugatan nomor 40 yang sudah inkrah pada tanggal 25 Januari 2021 kemarin. Sekarang ini juga perkembangan terbaru Mas, beberapa hari yang lalu terkait inkrahnya gugatan nomor 29 di Mahkamah Agung 2017. pada tanggal 22 Februari. Tanggal 2 Februari. 22 Februari Tanggal 2021. Tanggal 2, maaf, tanggal 2 Februari 2021 terkait dibatalkannya badan hukum yang dimiliki oleh Mas Taufik ya. Iya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dalam hal ini, Mas? Baik. Dengan kita semua tahu kalau PSHT ini lagi berproses, ya, memilih jalur penyelesaian persoalan intern itu ke jalur hukum. Tentu di situ ada konsekuensi. Ya. Dengan turunnya kasasi, putusan kasasi dan ditolaknya permohonan kasasi tersebut yang diajukan oleh Pak Taufik dan Kemenkumham selaku tergugat, ini melengkapi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan semua dulur-dulur PSHT baik di tingkat pusat sampai ke tingkat ranting maupun lainnya ada tersebar di seluruh Indonesia kan. Jadi menjawab, artinya jawabannya siapa sih sebenarnya Pak Taufik, siapa sebenarnya Pak Muljoko ya. Di dalam perkara ini Pak Muljoko dan Pak menggugat bersama-sama Pak Mas Tono ya, Mas Tono sebagai sekretaris umum PSHT hasil Parlu 2017 ya, 2017 menggugat keberadaan daripada badan hukum yang diterbitkan oleh Kemenkumham melalui Dirjen AHU kan, bla bla bla. Lagi-lagi di dalam pertimbangan hukum ini, di dalam putusan ini kan jelas diktem putusan membatalkan ya, batal memerintahkan tergugat untuk mencabut keputusan tersebut, membatalkan dan dibatalkan dalam pertimbangan hukumnya ya. Juga pintu masuk untuk membatalkan badan hukum ada pertimbangan hukum yang salah satunya karena Mas Taufik telah dinonaktifkan. Jadi penonaktifan. Jadi sejalan ternyata antara putusan badan hukum dengan putusan merek. Ya. Ini sangat di luar dugaan saya. Ternyata majelis melihat begitu terbukanya itu persoalan kan begitu. Melihat secara jernih kan. Terbuka lebar kan. Sehingga majelis hakim alhamdulillah melihat secara jernih, oh ternyata duduk persoalannya di sini kan. Nah, itu Mas. Jadi dengan putusan ini sudah dibatalkan, berarti kan tidak ada yang punya badan hukum, kan? Tentu siapa yang mempunyai hak untuk mengajukan badan hukum? Tentu di sini tidak lain pasti Parlu 2017, kan? Dan sudah barang tentu itu melalui proses eksekusi dalam perkara Aquo. Jadi perkara ini kan berangkatnya dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terdaftar dalam register perkara 217 ya di tahun 2019 ya kan ya. Nah, belum berkata. Terus pada di tingkat pertama itu dikabulkan ya gugatan untuk seluruhnya. Beliaunya Pak Taufik bersama Kemenkumham itu banding ya. Demikian lagi banding menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Tidak terima, kasasi lagi. Nah, kasasi tadi ini tanggal kemarin diputus tanggal 2 Februari itu ya. Kami mendapatkan dari pemberitahuan dari SIPP, mendapatkan informasi dari SIPP pas sudah putus tanggal sekian dengan putusan tolak kasasi kan. Itu artinya emang sudah perkara ini sudah telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrafan geniste kan. Tidak ada lagi. Jadi harapan saya ini mudah-mudahan dulur-dulur sana ini yang di sebelah sana itu bisa lah, marilah kita bersama-sama
ya sama-sama membesarkan organisasi yang kita cintai ini, ya tentu kembali dengan melupakan yang sudah terjadi, lupakan yang sudah terjadi, yang kita pikirkan apa yang harus kita lakukan ke depan untuk membesarkan PSAT. Itu Mas kan? Ya, demikian ulasan yang begitu konkret dari Mas Sukriyanto, Lembaga Hukum Advokasi PSAT Pusat Madiun, terkait inkrahnya perkara nomor 40 yang diputus pada tanggal 25 Januari 2021 terkait hak merek PSAT, dan juga inkrahnya putusan inkrahnya perkara nomor 29 yang diputus pada tanggal 2 Februari 2021. Demikian dulur-dulur, semoga bisa menjadikan pencerahan bagi kita semua, utamanya keluarga besar persaudaraan Setiahati Teratai dimanapun berada. Mari bersama-sama kita tinggalkan perbedaan, bersatu dalam satu bingkai persaudaraan dalam rangka membesarkan SH Teratai, kemajuan SH Teratai menjelang 1 abad persaudaraan Setiahati Teratai yang kita cintai. Matur suwun Mas Sukri. Sama-sama.